Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Alfatania Hasna. Perkenalkan, nama saya Alfatania Hasna Ausaf Putri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman atau learning journal mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik serta penerapannya di seksi pekerjaan kita masing-masing di kantor pertanahan. Khususnya saya di seksi survei dan pemetaan. Ya teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang akuntabilitas. Akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, di sini nilai-nilai publik itu diantaranya yaitu satu, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara konflik kepentingan publik dengan kepentingan kelompok dan pribadi. Yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih ya, mau itu masyarakatnya dari golongan kaya atau enggak, tetap kita tuh harus memperlakukannya secara sama dan adil. Yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kuasa, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang selanjutnya yaitu fungsi dalam akuntabilitas. Dalam pendapat Bowen, bahwa prinsip akuntabilitas terdiri dari 3 fungsi, yaitu meliputi 1. Sebagai alat monitor tugas dan kegiatan. Kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Yang di sini saya juga akan memberikan contoh penerapan akuntabilitas dalam kantor pertanahan, khususnya seksi saya yaitu survei dan pemetaan. Saya seorang petugas ukur. Ketika saya hendak melakukan pengukuran di lapangan, sebelum saya ke lapangan itu saya harus memastikan berkas permohonan itu lengkap. Terus alat untuk pengukuran juga lengkap, baterai sudah terisi, alat-alat sudah siap untuk dibawa ke lapangan. Dan saya juga memastikan sebelum turun ke lapangan itu biasanya saya melakukan pemberitahuan kepada pemohon lewat telepon atau surat itu, untuk kayak memastikan pihak-pihak yang berbatasan itu sudah hadir, patok-patok sudah terpasang, seperti itu. Terus ketika di lapangan, sesampainya di lapangan, saya melakukan pengukuran dengan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP, dan saya juga melakukan kayak evidence-nya itu seperti foto pada saat pengukuran. Dan selanjutnya ketika selesai untuk pengukuran, biasanya saya melakukan pengolahan data itu dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, agar pekerjaan yang diamanahkan kepada saya itu bisa dipertanggungjawabkan dan pemohon itu akan puas dengan apa yang sudah kita berikan gitu. Jadi di sini sebagai seorang petugas ukur itu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengukuran di lapangan. Ya, yang selanjutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia atau nasionalisme dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan itu harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus objektif, jujur, transparan. Sementara netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan sikap nasionalisme ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kantor pertanahan dan di ruangan saya, yaitu seksi survei dan pemetaan. Yang pertama yaitu mematuhi aturan kantor pertanahan yang berlaku. Terus aturan di dalam setiap seksi itu pasti berbeda-beda. Saya akan mematuhi aturan di seksi survei dan pemetaan. Terus yang selanjutnya menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud kita cinta tanah air. Contohnya menggunakan batik. Terus yang selanjutnya menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa dimanapun, mau di kantor, mau di ruangan, atau pada saat pengukuran, pada saat di lapangan. Terus kekeluargaan dan gotong royong. Jadi di dalam ruangan ini, di ruangan survei dan pemetaan, tentunya harus memiliki sikap kekeluargaan agar di ruangan ini tuh terjalin komunikasi serta persatuan yang baik antara pegawai satu dengan pegawai yang lain. Yang selanjutnya, mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan. Tentunya di sebuah kantor itu memiliki karyawan yang berbeda-beda, pegawai yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari daerah sini sendiri, terutama saya dari Jawa dan saya berada di lingkungan kantor pertanahan ini di daerah timur. Tentunya berbeda, tapi kita harus yakin bahwa Indonesia ini sama. Indonesia ini memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang selanjutnya adil terhadap sesama. Maksudnya di sini juga adil terhadap sesama, yaitu pegawai yang ada di sini saya juga adil. Terus kepada pemohon, terutama dalam melayani mereka itu saya tidak boleh membeda-bedakan, harus adil, harus sesuai apa yang sudah menjadi aturan. Ya, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian, perilaku, serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Ya, contoh penerapan etika publik dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan di kantor, kehidupan di ruangan, dan kehidupan di lapangan sebagai petugas ukur, itu yang pertama etika dalam menghormati orang yang lebih tua, artinya yang lebih senior, yang umurnya bisa lebih di atas kita, pengalamannya juga bisa di atas kita harus hormat, sopan santun, tidak bersikap melawan atau menentang ketika ada perselisihan. Terus etika kepada orang yang berbeda agama, saling menghormati dan toleransi. Etika dalam berpakaian, sopan, sesuaikan dengan tempat. Etika ketika makan dan minum, tidak makan berlebihan, benar-benar memperhatikan adab serta tata krama. Terus etika ketika kita menjadi pegawai di kantor itu mematuhi peraturan di kantor. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan di sini mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Mungkin di antara ketiga materi tersebut itu memiliki pengertian dan penerapan yang berbeda. Tetapi kita harus menyadari bahwa akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik ini saling berkaitan dan saling berhubungan dalam pelaksanaan tugas kita sebagai PNS di kantor pertanahan masing-masing. Sekian video yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.